Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mudah menghilangkan kerak pada akuarium. Kerak yang membekas yang menempel di bagian kaca ya, yang bagian atas pasti kayak gitu. Di kerak di sini ada dua macam, kerak yang masih baru ya dan kerak yang sudah lama alias bertahun-tahun sudah lama ya, yang nggak bisa hilang, susah hilangnya ya meskipun digosok-gosok. Cara ini bisa dibilang tanpa promosi, beli cairan apapun alias low budget, murah dan terjangkau yang jelas ya. Gimana caranya? Seperti biasa, buat kalian yang mau bertanya silahkan komen saja. Nanti saya bantu jawab sebisanya saya bila mana ada kesalahan kata, dan saya mohon maaf ya. Atau kasih teguran dan kasih saran. Pokoknya di channel ini kita belajar bersama, sharing bersama ya. Bantu follow juga IG saya Ovi Animal, dan bantu like, comment, subscribe, dan jangan lupa share juga kalau informasi ini benar-benar bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Yang pertama saya akan menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Karena kerak ini biasanya disebabkan oleh air yang menguap, jadi membekas ya. Bila mana kalian tidak menggosoknya secara langsung, secara rutin pasti akan membekas. Dan setiap pembersihan kalian gak menggosoknya lagi, pasti membekasnya tertumbuk. Jadi semakin lama semakin keras keraknya. Tapi jangan khawatir, saya akan ada solusinya. Kalian gak perlu beli cairan mahal-mahal ya. Terkadang kalian juga masih utuh ya. Kalian beli cairan nih, misal beli cairan sedangkan kerak kalian itu ya, yang kalian punya itu akuariumnya keraknya udah membandel banget, jadi susah untuk dihilangkan. Soalnya kalau keraknya membandel tertumpuk keras, jadi cairannya terkadang susah untuk mengatasinya ya. Kerak di sini ada dua macam. Yang pertama kerak baru atau yang masih berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya. Kalian nggak menggosoknya nih, misal 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan berbulan-bulan kalian nggak menggosoknya, itu seperti ini ya, jadinya itu seperti ini ya tuh. Tapi kalau ini masih mudah ya untuk dihilangkannya. Tapi bila mana misalkan susah untuk dihilangkan, kalian nggak usah khawatir. Nah di sini ada satu lagi macamnya keraknya ya. Dan yang satunya lagi kerak yang bertahun-tahun lamanya, yang susah hilang. Saya akan mempraktekkan caranya ya. Apa saja bahan-bahannya yang harus disiapkan nih. Seperti ini nih. Ini kerak kalau digosok-gosok kayak gini susah banget. Beneran, saya udah punya ini. Ini usia akuarium ini bisa dibilang sama saya aja tuaan akuarium ini. Ini punya bapak saya ini, akuarium ini. Kata bapak saya aja ini akuarium beli pada tahun 1994 kalau nggak salah, sama sekalian bikin rumah ini. Untuk alat yang pertama di sini ada semprotan burung ya. Bila mana kalian misalkan nggak punya semprotan burung, kalian bisa pakai tutup botolnya ya. Biasa ini kan ada botol tutupnya, itu dilubangin, tengahnya itu dilubangin ya, buat nyemprot doang. Dan untuk alat berikutnya yaitu sabun bubuk ya, buat nyuci. Dan di sini ada karter juga. Karter ini satu bungkusnya itu kurang lebih Rp6.000, isi 5 PCS ya. Ini isi karter ya, yang baru pokoknya. Dan ini ada citron itu Rp2.000, dan ini ada air panas juga. Langsung saja. Untuk yang pertama kita masukkan citronnya ya, yang tadi udah disiapkan. Ini citron ini saya beli satu bungkus ya, tergantung dengan besar kecilnya akuarium kalian. Sebenarnya kalau untuk satu bungkus ini kan ukuran akuarium saya kan 1 meter, jadi sebenarnya agak kurang. Saya nanti bikin lagi kayak gitu. Pokoknya masukin aja dalam botol. Nah, bentar, ini tumpah nih. Nah kita masukkan.
kita habiskan semuanya. Dan berikutnya yang kedua yaitu sabun bubuk ya. Sabun ini buat nyuci ya, biasanya buat nyuci. Ini kan sabun bubuk ini kan dia teksturnya itu panas. Nah, masukin aja secukupnya ya, jangan terlalu banyak-banyak juga. Pokoknya dengan citronnya itu sama. Nah udah, setelah itu kita masukkan air panas. Hati-hati ya karena air panasnya nih, hati-hati, ini bisa meledak ya. Soalnya untuk cairan bubuk tadi, bubuk citron sama sabun itu bisa membusa dan dia bisa meledak tuh, dia lama-lama membusa ya. Langsung kita semprot ya ke bagian-bagian yang ada kerak-keraknya. Oke. Nah, gunanya untuk cairan seperti ini buat menghilangkan kerak-kerak yang istilahnya mudah dihilangkan. Nah, biasanya kan ada kotor-kotoran yang membandel, juga pakai ini juga bisa ya. Buat kamar mandi juga bisa kalau misalkan kamar mandi kalian itu kotor ya. Tapi untuk yang misalkan yang keraknya yang keras, nanti di habis ini langsung kita aplikasikan pokoknya ya. Tuh, kita semprotin secara merata di bagian-bagian yang kotor ya, bagian-bagian kerak yang sekiranya bisa dihilangkan dengan cairan ya. Awas ya, ini panas loh, cairan ini tuh panas, biasanya kalau kena tangan itu gatel kadang tuh. Kalian cukup terjangkau pokoknya ini harganya. Kita semprot lagi secara merata, habis itu ditunggu selama 10 menit ya, agar kotoran-kotorannya itu ya pada hilang ya. Setelah menunggu selama 10 menit, habis itu kita bilas dengan air ya. Nah, di sini untuk pembilasan ya secara merata pokoknya. Nah, setelah itu kita nunggu sampai kering, baru kita akan melihat yang benar-benar asli, mana yang kotoran yang susah hilang dan mana yang gampang hilang. Jadi ini untuk cairan tadi itu hanya menghilangkan kotoran-kotoran yang istilahnya gampang dihilangkan. Nah, ini hasilnya setelah kita menunggu sampai kering nih, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini adalah kotoran istilahnya yang membandel banget, ini yang bertahun-tahun yang susah hilang nih ya, susah hilang, ini susah banget hilangnya, susah banget. Nah, untuk cara penghilangannya ini pakai alat yang tadi, yang satunya lagi ya. Sini saya akan mempraktekkan akuarium kecil nih ya. Nih, akuarium kecil pasti punya kalian kan, akuariumnya kan kecil-kecil. Nah, pasti punya seperti ini. Nah, pasti kayak gini. Ini saya udah kasih cairan seperti tadi, tapi ini membandel seperti ini. Ya, kita kasih caranya. Yang pertama yang kalian harus siapkan ya. Nih, ini ya, kotor banget ini. Tuh, tambah hijau kayak gini loh. Ini udah kena tanaman ini. Tanaman jadi membekas seperti ini. Digosok-gosok, tadi udah saya gosok-gosok ya, tapi ini susah banget. Yang kalian harus siapkan ya, kita mempraktekannya pakai akuarium kecil, soalnya yang tadi nanti kita praktekkan kok, pasti kita praktekkan yang tadi nih. Nah, ini karternya nih. Nah, karter ini kan harganya Rp6.000, isi 5 pcs. Kita pakai yang baru ya, jangan yang bekas. Kalau untuk yang bekas itu biasanya itu akan bikin blaret bikin rusak pada kaca akuarium, dia pasti akan blaret ya, pasti akan membekas kayak kena baretan besi. Nih, kita gosok seperti ini. Nah, kita gosok pasti hilang. Tuh, kalian bisa lihat ya, bisa dilihat ya nih kanan kirinya nih ya. Ini benar-benar membantu loh, beneran serius, saya nggak bohong. Nih, tuh, ini hilang kan? Tuh. Bang, lah bagaimana dengan akuarium yang tadi, Bang?
yang gede, yang bekasnya, yang keraknya udah keras banget. Oke, kita akan mengaplikasikannya yang akuarium yang tadi ya. Nah, dan ini yang tadi ya, yang akuarium besar nih. Ini kerannya seperti ini. Pokoknya pakai karter yang baru, jangan yang bekas, harus yang baru pokoknya. Lagian juga harganya cukup terjangkau. Kalau kalian misalkan akuariumnya segede ini, kayak punya saya ini kan akuariumnya 1 meter nih. Ya, gedenya 1 meter, itu pakai karter satu pun itu udah cukup ya. Satu wadah itu udah cukup kok. Oh. Jadi kalau misalkan akuarium kalian kecil, pakai 1 karter juga bisa ya, pakai karter cukup 1 karter. Yang karter yang lainnya disimpan dulu buat jaga-jaga misalkan terjadi seperti ini lagi ini ya. Ini asli real hilang loh ya. Pokoknya pakai karter seperti ini nih, bersih banget ya, bening seperti baru lagi pokoknya nih. Ini kan kotor banget nih ya, nih kotor banget beneran, ini saya kerik-kerik nih. Nah, pakai karter set, ini hilang beneran ya. Nih tuh, cukup jelas ya, tuh krik ya. Mamam. Ini yang sebelah bawahnya nih. Ya, bening ya, bening. Ini real pokoknya. Harganya cukup terjangkau kan, pokoknya nggak perlu cairan yang aneh-aneh pokoknya nih. Ini asli real nih, kotoran membandel ini, asli beneran. Dan ini bubuk-bubuk kotorannya nih ya, kotoran yang tadi pembekas airnya. Pokoknya pakai karter yang baru pokoknya intinya. Oke, cukup jelas ya. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Buat kalian yang mau bertanya silahkan komen saja, saya akan bantu jawab sebisanya saya, dan kita saling sharing bersama, saling belajar bersama. Kalau misalkan saya ada kesalahan, kalian bisa kasih teguran. Oke, jangan lupa ya, bantu like, komen, dan subscribe juga, bantu share juga kalau informasi ini ya benar-benar penting dan bermanfaat. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.